Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabar kalian? Oke, semoga kalian baik-baik saja ya. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai materi lingkaran. Sebelumnya, kalian telah mempelajari mengenai usul-usul lingkaran, luas dan keliling lingkaran, sudut pusat dan sudut keliling. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai panjang busur dan luas juring lingkaran. Pada pertemuan kali ini, apa sih yang akan kita pelajari? Nah, di pertemuan kali ini kita akan mempelajari mengenai panjang busur dan luas juring lingkaran serta hubungan keduanya. Sebelum memasuki materi, yuk kita cari tahu dulu apa sih tujuan pembelajaran dari pertemuan kali ini. Nah, tujuan pembelajaran pada kali ini yang pertama itu untuk menemukan hubungan antara panjang busur dan luas juring lingkaran. Yang kedua, menentukan panjang busur lingkaran, dan yang terakhir ada menentukan luas juring lingkaran. Oke, selanjutnya kita langsung ke materi ya. Materi pertama yaitu panjang busur dan luas juring lingkaran. Nah, apakah kalian tahu apa sih panjang busur dan luas juring lingkaran? Panjang busur adalah panjang garis lengkung yang menghubungkan dua titik pada keliling lingkaran, sedangkan luas juring adalah bagian permukaan lingkaran yang dibatasi oleh dua jari-jari lingkaran. Lebih jelasnya lagi, yuk kita lihat gambar berikut ini. Pada gambar tersebut terdapat dua lingkaran dengan titik P sebagai titik pusatnya. Nah, lingkaran pertama terdapat titik pusat P dan titik K dan L pada keliling lingkaran. Apabila kita hubungkan antara titik K dan titik L, itu akan membentuk garis lengkung. Nah, garis lengkung itulah yang dinamakan dengan busur lingkaran. Nah, untuk lebih jelasnya, kalian dapat lihat di lingkaran tersebut. Nah, pada busur lingkaran KL itu ditandai dengan warna merah. Nah, pada gambar tersebut sebenarnya ada dua busur, yaitu busur KL kecil dan busur KL besar. Nah, busur KL kecil ditandai dengan garis lengkung berwarna merah, sedangkan busur KL besar ditandai dengan garis lengkung berwarna hitam. Pada gambar lingkaran yang kedua, di sana terdapat titik P sebagai pusat lingkaran. Nah, pada gambar tersebut luas juring lingkaran ditandai dengan daerah berwarna ungu. Nah, sama seperti pada lingkaran sebelumnya, pada lingkaran tersebut sebenarnya juga ada dua juring lingkaran, yaitu juring lingkaran besar dan juring lingkaran kecil. Nah, untuk juring lingkaran kecil ditandai dengan daerah berwarna ungu, dan juring lingkaran besar ditandai dengan daerah berwarna nila. Oke, selanjutnya akan dijelaskan mengenai hubungan antara panjang busur dan luas juring lingkaran. Nah, apa sih hubungan antara keduanya? Nah, panjang busur sebanding dengan sudut pusat yang menghadapnya. Begitu pula dengan luas juring sebanding dengan sudut pusat yang bersesuaian dengan juring tersebut. Maksudnya gimana? Nah, dari gambar di samping dapat dilihat bahwa panjang busur AB bersesuaian dengan sudut pusat alfa, begitu pula dengan luas juring AOB bersesuaian dengan sudut pusat alfa. Ukuran sudut pusat lingkaran adalah antara 0 derajat sampai 360 derajat. Untuk lebih jelasnya mengenai hubungan antara panjang busur dan luas juring lingkaran, yuk kita perhatikan gambar berikut ini. Pada gambar di bawah ini terdapat dua juring, yaitu juring AOB dan juring COD. Dengan sudut AOB sama dengan 30 derajat dan sudut COD sama dengan 150 derajat. Sehingga dapat kita ketahui bahwa sudut COD sama dengan 5 kali sudut AOB. Jika luas juring COD diukur dengan menggunakan luas juring AOB, maka luas juring COD sama dengan 5 kali luas juring AOB. Pada gambar di atas menunjukkan bahwa panjang busur CD sama dengan 5 kali panjang busur AB. Jadi perbandingan yang terjadi dari gambar tersebut kita simpulkan sebagai berikut. Yang pertama, sudut AOB sebanding dengan sudut COD, yaitu perbandingannya 1:5. Yang B, luas juring AOB sebanding dengan luas juring COD, yaitu perbandingannya 1:5. Nah, yang terakhir, jika panjang busur AB dibandingkan dengan panjang busur CD, maka perbandingannya adalah 1:5. Dari ketiga pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa hubungan sudut pusat, panjang busur, dan luas juring lingkaran adalah yang pertama, sudut AOB per sudut COD sama dengan luas juring AOB per luas juring COD sama dengan panjang busur AB per panjang busur CD. Dengan demikian, berlaku rumus luas juring, panjang busur, dan luas tembaring berikut ini. Luas juring AOB sama dengan sudut AOB per 360 derajat dikali pi R kuadrat.
Nah, selanjutnya panjang busur AB sama dengan sudut AOB per 360 derajat dikali dengan keliling lingkaran yaitu 2πr. Dan yang terakhir, luas tembereng yaitu sama dengan luas juring AOB dikurangi luas segitiga AOB. Untuk lebih jelasnya lagi, yuk perhatikan contoh soal berikut ini. Pada gambar di samping ini, titik O merupakan titik pusat lingkaran. Jika jari-jari lingkaran tersebut 7 cm, hitunglah luas juring POH dan panjang busur PH. Untuk menyelesaikan persoalan tersebut, yang pertama kita cari dulu apa sih yang udah diketahui dari soal tersebut. Nah, dari soal tersebut kita ketahui bahwa jari-jari lingkaran yaitu 7 cm dan sudut POH sama dengan 60 derajat. Nah, apa sih yang ditanyakan? Yang ditanyakan yaitu luas juring POH dan panjang busur PH. Untuk menyelesaikan persoalan yang pertama, yaitu untuk menentukan luas juring POH, kita menggunakan rumus sudut POH per 360 derajat dikali dengan luas lingkaran yaitu PR kuadrat. Kemudian kita substitusikan sudut POH yaitu 60 derajat per 360 derajat dikali dengan pi-nya 227 dikali dengan jari-jari lingkaran yaitu 7 pangkat 2. Kemudian dapat kita sederhanakan 60 derajat per 360 derajat menjadi 1/6 dikali dengan pi-nya 227 dikali dengan 7 pangkat 2 tadi yaitu 49. Sehingga diperoleh 1/6 dikali 22 dikali 7, hasil akhirnya yaitu 25,67 cm persegi. Selanjutnya, untuk menentukan panjang busur PH, kita menggunakan rumus sudut POH per 360 derajat dikali dengan keliling lingkaran yaitu 2πr. Kemudian kita substitusikan sudut POH yaitu 60 derajat per 360 derajat dikali dengan 2 dikali dengan pi-nya 227 dikali dengan jari-jari lingkaran yaitu 7. Kemudian 60 per 360 derajat dapat kita sederhanakan menjadi 1/6 dan kemudian 2 dikali 227 dikali dengan 7 menghasilkan 44 sehingga hasil akhirnya yaitu 7,33. Jadi luas juring POH adalah 25,67 dan panjang busur PH adalah 7,33 cm. Selanjutnya kita ke contoh soal berikut ini. Kalau tadi kalian udah belajar mengenai gimana sih cara mencari luas juring dan panjang busur lingkaran, nah sekarang kita akan mencari tahu mengenai hubungan antara keduanya. Perhatikan contoh soal berikut ini. Perhatikan gambar di samping ini. Diketahui panjang busur RS sama dengan 22 cm, sudut ROS sama dengan 30 derajat, dan sudut POH sama dengan 60 derajat. Berapakah panjang busur PH? Nah, untuk menyelesaikan persoalan tersebut, kita seperti tadi, kita tulis dulu apa sih yang udah diketahui. Nah, yang udah diketahui yaitu panjang busur RS yaitu 22 cm, sudut ROS sama dengan 30 derajat, dan sudut POH sama dengan 60 derajat. Nah, yang ditanyakan itu panjang busur PH. Untuk menyelesaikan persoalan tersebut, maka kita harus menggunakan rumus perbandingan. Nah, karena yang udah diketahui itu sudut dan panjang busur, maka kita menggunakan perbandingan antara sudut dan panjang busur. Nah, sehingga panjang busur PH per panjang busur RS sama dengan sudut POH per sudut ROS. Kemudian kita substitusikan yang sudah kita ketahui yaitu panjang busur PH per 22 sama dengan 60 derajat per 30 derajat. Kemudian 60 derajat per 30 derajat dapat kita sederhanakan menjadi 2/1. Kemudian kita kalikan silang yaitu panjang busur PH sama dengan 2 dikali 22 sehingga hasil akhirnya yaitu 44. Jadi diperoleh panjang busur PH adalah 44 cm. Itu tadi materi pembelajaran kali ini. Semoga penjelasan dari saya mudah dipahami. Sampai jumpa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.